Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin Nabiyyina Muhammad alaihi afdalus salati wa atamut taslim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman mazidan ila yaumiddin thumma amma ba'd. Fa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Para hadirin akhwat wa ummahat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini. Insyaallah kita akan membahas tafsir surat Al-Jathiyah ayat ke-26 dan insyaallah dengan ayat ke-27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Qulillahu yuhyikum thumma yumitukum thumma yajma'ukum ila yaumil qiyamah la raiba fihi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Walillahi mulkus samawati wal ardh wa yawma taqumus sa'atu yawma idzi yakhsarul mubtilun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, katakanlah, Allah menghidupkan kamu lalu mematikan kamu, kemudian mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan tentangnya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Kebanyakan manusia tidak mengetahui. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Pada hari terjadinya kiamat, rugilah pada hari itu orang-orang yang mengerjakan kebatilan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ayat ini jelas sekali sangat erat kaitannya dengan ayat sebelumnya yang menjelaskan tentang kelompok menyimpang yang disebut dengan ad-dahriyun. Maka ayat ini merupakan bantahan terhadap dahriyun dan yang semisal dengan mereka dari para pengingkar hari kebangkitan. Di ayat terdahulu yang sudah kita sampaikan, orang-orang dahriyun ini mereka meyakini, menetapkan bahwa mati hidup itu hanya urusan waktu saja. Tidak ada yang membinasakan manusia kecuali waktu.
sehingga akhirnya mereka mengingkari apa yang didakwahkan, diserukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menantang Nabi, "U'tu bi abaina in kuntum shadiqin." Qalu tu bi abaina in kuntum shadiqin. Coba hidupkan kembali nenek moyang kami jika kamu itu adalah orang-orang yang benar. Jadi kalau kamu memang benar, apa yang disampaikan itu benar, coba hidupkan nenek moyang kami yang sudah mati. Maka kemudian dibantahlah oleh ayat ke-26 ini. Qulillahu yuhyikum. Katakanlah wahai Muhammad, Allah lah yang menghidupkan kamu, lalu mematikan kamu, kemudian mengumpulkan kamu pada hari kiamat. La raiba fi. Yang tidak ada keraguan tentangnya. Nah, ini bantahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan oleh Rasulullah kepada orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. Baik. Jadi hanya Allah yang kuasa menghidupkan dan mematikan. Hidup dan mati manusia bukan masalah waktu, tapi hidup mati manusia adalah ketetapan dan kekuasaan Allah untuk kemudian manusia dikumpulkan nanti di padang mahsyar, mempertanggungjawabkan segala sesuatunya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalimat berikutnya, "Tsumma yajma'ukum ila yaumil qiyamah la raiba fih." Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Artinya manusia tidak punya kekuasaan untuk menghidupkan, tidak punya kekuasaan untuk mematikan. Urusan mati hidup itu bukan urusan makhluk. Itu urusan Allah Azza wa Jalla, Al-Muhyi wal Mumit, yang diantara sifatnya menghidupkan dan mematikan. Baik. Kalimat Allahu yuhyikum. Allahu yuhyikum. Allah yang menghidupkan kalian. Baik. Dari kalimat ini kita ambil pelajaran. Di sini ditetapkannya Al-Hayyu. Penetapan Allah sebagai Al-Hayyu. Al-Hayyu itu maksudnya yang maha hidup. Al-Hayyu itu adalah nama sekaligus sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha hidup. Allah juga memiliki sifat kehidupan. Sifat kehidupan yang sempurna, berbeda dengan kehidupan makhluknya. Kalau kehidupan makhluk itu tidak sempurna. Apa cirinya, Bu? Ciri hidup makhluk itu enggak sempurna apa? Apa, Ibu? Ibu pada hidup? Nah, sempurna enggak kehidupan Ibu? Tidak. Cirinya apa? Di antara cirinya, banyak ciri. Butuh makan, butuh minum. Butuh suami tidak? Baik. Ibu, ciri ketidaksempurnaan hidup manusia itu diawali dengan tidak ada. Dulu Ibu ada? Tidak ada. Sebelum melahirkan kita nggak ada orang nyebut-nyebut kita, apalagi muji-muji. Nggak ada. Kemudian hidup kita juga akan diakhiri ketidakadaan. Sekarang di dunia, di atas bumi. Nanti kita akan tiada dari atas muka bumi ini. Diakhiri dengan kematian. Nah, hidupnya Allah itu tidak diawali dengan tidak ada, tidak diakhiri juga dengan tidak ada. Hidup yang kekal abadi dalam kesempurnaan.
Hidup kita juga nggak sempurna ya saat proses menjalani hidup. Ada yang orang hidup seeneng-eneng, tidak pernah tidur, tidak pernah istirahat. Ada? Tidak ada. Manusia butuh istirahat. Manusia hidupnya tidak di satu kondisi. Begitu ya. Dia dari lemah, nanti Allah sempurnakan, nanti lemah lagi. Nah, itu hidup manusia. Tidak bisa hidup sebatang kara. Dia membutuhkan partner. Makhluk sosial yang butuh kepada peran orang lain. Dan ciri-ciri yang lainnya yang menunjukkan kehidupan makhluk itu kehidupan yang tidak sempurna. Nah, kalau Allah memiliki sifat maha hidup, tentu jangan disamakan hidupnya Allah dengan hidupnya kita. Jadi Al-Hayyu adalah nama sekaligus sifat bagi Allah yang datang penyebutannya dalam Al-Quran sebanyak 5 kali. Allah sering menyandingkan kalimat yuhyi wa yumit. Yuhyi wa yumit, menghidupkan dan mematikan. Ibu baca saja ya di rumah. Ada surat Al-Baqarah 255, Ali Imran ayat kedua, Thaha ayat 111, Al-Furqan ayat 58, Ghafir ayat 65. Baik. Kemudian pelajaran berikutnya, Qulillahu yuhyikum summa. Ya, summa ini kalimat penghubung yang kalau disebutkan salah satu maknanya adalah adanya jeda. Adanya jeda. Kalau summa itu kemudian ada jeda. Jadi setelah dihidupkan di rentang waktu sekian lama, selanjutnya Allah Subhanahu wa taala yumitukum, akan mematikan kalian. Jadi setelah dihidupkan, menjalani kehidupan sesuai dengan ajalnya masing-masing, maka ketika tiba ajalnya, summa yumitukum, Allah kemudian akan mematikan kalian. Baik. Di sini berarti penetapan sifat al-mumit yang mematikan. Ini salah satu di antara sifat bagi Allah. Walaupun para ulama tidak menjelaskan bahwa al-mumit itu bagian dari Asmaul Husna. Jadi al-mumit itu bukan Asmaul Husna, bukan nama Allah. Al-Muhyi juga bukan nama Allah. Yang jadi nama Allah Al-Hayyu. Al-Hayyu, bukan Al-Muhyi. Adapun yumitukum itu sifat fi'liyah bagi Allah. Sifat yang terkait dengan kehendak, perbuatan Allah mematikan. Tapi dari sifat ini tidak diambil nama. Jadi Allah tidak dinamai dengan Al-Mumit. Namun Allah punya sifat Al-Mumit yang mematikan, yang maha mematikan. Masih ingat kaidah nama dan sifat Allah, Ibu? Setiap nama pasti mengandung sifat, tapi tidak setiap sifat menjadi nama bagi Allah. Salah satu sifat dari sifat-sifat Allah yang maha luhur yang ditetapkan oleh akidah ahli sunnah, Allah misalkan memiliki sifat al-wajah. Allah memiliki sifat wajah. Namun wajah ini tidak jadi nama bagi Allah. Nah, sama seperti di sini. Yumitukum. Ini salah satu sifat Allah, al-mumit. Allah itu maha mematikan. Baik, apakah ini jadi nama? Tidak.
Ini tidak jadi nama bagi Allah, namun ini sifat fi'liyah yang terkait dengan perbuatan yang sesuai dengan kehendak Allah. Bisa dipahami, Ibu? Nah, jadi faedah ketiga, penetapan sifat al-mumit bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah dikatakan yuhyikum wa yumitukum, berarti kita wajib meyakini bahwa hanya Allah yang kuasa menghidupkan dan mematikan. Tidak ada makhluk satupun di muka bumi ini yang kuasa untuk menghidupkan dan mematikan. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Yuhyi wa yumit ini sering disandingkan di dalam Al-Quran. Saya nukilkan di situ beberapa surat di mana Allah Subhanahu wa taala sering menyandingkan yuhyi wa yumit. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dari surat Al-Baqarah, At-Taubah, Yunus, Al-Hajj, Fussilat, Ad-Dukhan, Qaf, dan masih banyak ayat-ayat yang lainnya yang semua menegaskan bahwa hanya Allah yang kuasa menghidupkan dan mematikan. Sehebat apapun ikhtiar manusia, usaha manusia untuk mematikan seseorang, kalau belum waktunya mati tidak akan mati. Karena kematian itu kuasanya Allah. Sama juga demikian, menghidupkan juga demikian. Sehebat apapun ikhtiar suami istri misalkan pengen punya anak, kalau Allah belum menakdirkan dia punya anak, maka ibu yang dirahmati Allah selama-lamanya tidak akan punya anak. Kalau Allah belum mengizinkan. Nah, berarti yang kuasa menghidupkan, menciptakan, mematikan, menghilangkan itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam masalah ini seorang mukmin selalu bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, nusukku, hidup dan matiku semuanya hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Jadi keyakinan kita tentang kemahakuasaan Allah dalam menghidupkan dan mematikan ini semakin meyakinkan diri kita semua tentang kemahasempurnaan Allah sebagai ilahul haq, sebagai sesembahan yang sesungguh-sungguhnya. Sehingga hidup mati kita harus kita persembahkan hanya kepada Allah dan hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Selanjutnya, summa yajma'ukum. Allah menghidupkan, Allah mematikan, kemudian Allah mengumpulkan kalian pada hari kiamat yang tidak ada keraguan tentangnya. Dari kalimat ini, pelajaran bagi kita adalah isbat yaumil ba'ats wal jama'. Penetapan adanya hari kebangkitan dan hari berkumpulnya manusia di padang mahsyar. Jadi setelah dibangkitkan, manusia akan kumpul di padang mahsyar. Meyakini akan hal ini merupakan bagian dari iman kepada hari akhir yang tidak boleh seorang pun meragukannya. Meragukan ini berarti sama saja meragukan al-yaumul akhir, meragukan hari akhir yang menjadi bagian daripada rukun iman. Makanya orang-orang yang mengingkari kebangkitan, mengingkari kehidupan setelah kematian, mereka disebut orang-orang kafir.
Di surat At-Taghabun ayat yang ke-7 Allah sampaikan, za'amal ladzina kafaru allai yub'atsu. Za'amal ladzina kafaru allai yub'atsu. Qul bala wa rabbi latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, ini juga yang penting untuk diperhatikan, bahwa dikumpulkannya manusia di padang mahsyar bukan sekedar ngumpul. Latub'atsunna tsumma latunabba'unna. Jadi dibangkitkan, dikumpulkan untuk apa? Untuk dimintai pertanggungjawaban. Tsumma latunabba'unna. Kemudian sungguh benar-benar akan diberitakan kepadamu tentang apa yang telah kamu kerjakan selama di dunia. Latunabba'unna bima amiltum. Dan itu mudah bagi Allah mengadili seluruh hamba-hambanya. Itu mudah bagi Allah. Ya, jangan dipahami, dianggap bahwa Allah akan tersibukkan dengan itu. Nah, itu manusia. Kalau banyak urusan berarti akan sibuk. Nah, Allah Subhanahu wa taala la yushghiluhu sya'nun an sya'nin. Allah tidak pernah tersibukkan dengan apapun. Nah, itu kemahasempurnaan Allah. Jadi kumpulnya manusia di padang mahsyar adalah untuk dihisab, untuk dimintai pertanggungjawaban. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Sekali lagi, ini wajib kita imani, karena ini bagian daripada al-iman bil yaumil akhir. Al-iman bil yaumil akhir. Di surat Ibrahim ayat 48, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar. Yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit. Dan mereka, yakni manusia, mereka berkumpul di padang mahsyar. Wa barazu lillahil wahidil qahhar. Mereka akan berkumpul di padang mahsyar menghadap Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa. Ini kita semua nanti akan dikumpulkan di padang mahsyar dengan sekian banyak peristiwa yang akan dialami oleh manusia. Apa saja tuh peristiwanya di situ, Bu? Kalau ibu ngumpul di padang mahsyar, peristiwanya apa saja? Nah, diantaranya disebutkan di hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Kata Nabi, yuhsyarun nas yaumal qiyamati hufatan uratan ghurlan. Hufatan uratan, bukan uratun itu. Hufatan uratan ghurlan, di satu redaksi Buhman. Qultu ya Rasulullah, an-nisa'u war-rijalu jami'an yanzuru ba'dhum ila ba'd. Kata Nabi, pada hari kiamat umat manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar. Hufatan, nyeker, tanpa alas kaki. Uratan, telanjang, tanpa pakaian. Ghurlan, tidak dikhitan. Kemudian Ibunda Aisyah bertanya, ya Rasulullah, an-nisa'u war-rijal, apakah laki-laki dan perempuan jami'an, bercampur semuanya? Yanzuru ba'duhum ila ba'd, dengan saling melihat seperti itu. Itu Ibunda Aisyah membayangkan, gitu ya, kalau semuanya tak beralas kaki, tak berpakaian,
tak berhitan. Berarti nanti kalau kumpul bareng gimana ini? Begitu ya? Bisa saling lihat ya. Barakallahu fikum. Qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya Aisyatu, al-amru asyaddu min an yanzura ba'dhum ila ba'd. Kata Nabi, wahai Aisyah, sesungguhnya kesulitan mereka itu jauh melebihi keinginan untuk saling melihat. Itu yang gitu-gitu tuh sudah nggak ada hasrat. Kenapa Ibu? Saking apanya? Saking takutnya, saking mencekamnya, gitu ya. Barakallahu fikum. Sudah nggak ada tuh perasaan-perasaan gitu. Lain kalau di dunia. Di dunia orang bisa C2P, curi-curi pandang, gitu ya. Gitu ya. Bisa lewat spion mobil, ya. Bisa lewat kacamata hitam, gitu ya. Itu di dunia. Rumput tetangga kan selalu lebih hijau. Barakallahu fikum. Itu di dunia, ya. Banyak mata keranjang. Barakallahu fikum. Nah, di akhirat urusannya berbeda. Ya, urusannya berbeda. Mereka dihadapkan dengan satu kenyataan yang mungkin dulu diabaikan, dilalaikan, tidak diperdulikan. Ternyata saat ini beneran terjadi. Sudah itu. Semua orang sibuk memikirkan nasibnya masing-masing. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yugni. Ya, ilustrasinya gini saja, Ibu. Ibu pernah nggak dicuekin sama suami? Rahasia ya. Tapi kayaknya pernah deh. Kapan itu biasanya dicuekin suami? Ketika suami misalkan riweuh. Apa? Ya kalut pikirannya karena mungkin banyak beban di perusahaan, banyak kerjaan, banyak tugas. Ya kadang dia pergi saja kita tidak disalamin, tidak diapain, pergi aja nyelonong. Dipanggil-panggil sama anaknya kadang tidak nyaut. Kenapa? Sedang riwuh ini di otaknya muter banyak masalah. Bisa begitu, Bu? Bisa, nggak dipedulikan. Padahal istrinya masih cantik itu. Ya. Tetap aja nggak dipedulikan. Anak-anaknya lucu-lucu. Tapi kalau sedang kalut ini pikiran seseorang, di dunia saja mungkin begitu. Mungkin begitu. Kadang lupa sarapan. Kenapa? Sedang kalut memikirkan permasalahan yang sedang dihadapinya. Itu sangat mungkin di dunia loh ini. Di dunia. Yang tentu tidak sedahsyat di kehidupan akhirat. Ini di kehidupan akhirat dahsyat sekali. Maka gak ada itu kesempatan untuk lara kanan, lara kiri. Gitu ya. Nengok kanan, nengok kiri, nengok depan, nengok belakang. Gak ada. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yugni. Semua disibukkan memikirkan nasibnya masing-masing. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka kata Nabi, ya Aisyah, al-amru asyaddu min an yandura ba'duhum ila ba'd. Urusannya saat itu tentu sangatlah mencekam. Kesulitan yang dihadapi jauh melebihi keinginan mereka untuk saling larak-lirik, saling melihat. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah begitu. Manusia semuanya akan dikumpulkan di padang mahsyar. Apa saja peristiwa yang terjadi, bagaimana keadaan di dalamnya, itu diantaranya. Mereka semua kumpul, berdiri, qiyamun yanzurun. Mereka berdiri menanti. Baik, berarti ada yang lesehan nggak Ibu? Nggak ada.
semuanya berdiri. Semuanya berdiri, qiyamun yanzurun. Mereka menanti peradilan akhirat. Kemudian apalagi? Tanpa alas kaki, tidak berpakaian, tidak dikhitan. Matahari nanti didekatkan qadramil. Kemudian manusia nanti akan berkeringat sekadar dengan dosa-dosanya. Kemudian nanti akan dibagi rapot, ya, catatan amalan dengan dua model yang akan disaksikan ketika itu. Kemudian ada hari penimbangan amal, ada syafaatul uzma, dan rentetan peristiwa-peristiwa yang lainnya saat manusia kumpul di padang mahsyar. Ini waktu yang sangat panjang sekali kumpul di padang mahsyar ini. Barakallahu fikum. Semoga Allah memudahkan urusan kita nanti di sana. Maka ada doa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya. Bagaimana hisab kita? Hisab yang mudah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita lanjut. Itu ya, penetapan yaumul hisab dan yaumul jama'. Dikumpulkannya manusia di padang mahsyar itu untuk hisab. Ya. Berarti bisa saja kita sampaikan ditetapkannya yaumul ba'ats, hari kebangkitan, karena kumpul di situ setelah dibangkitkan. Kemudian yaumul hisab, ya, juga masuk di dalamnya. Itu satu paket. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Pelajaran berikutnya, summa yajma'ukum ila yaumil qiyamati la raiba fih walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Maksudnya apa ini, Bu? Di sini ada penjelasan bahwa kebanyakan manusia itu tidak mengetahui. Maksudnya kebanyakan manusia itu jahil. Jahil terhadap apa? Terhadap semua kebenaran. Termasuk kebenaran tentang adanya kiamat. Kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Maksudnya tidak mengetahui yang menyebabkan mereka itu tunduk dan patuh. Jadi pengetahuan di situ bukan sekedar pengetahuan. Kalau sekedar tahu, ya semua orang mungkin tahu. Dan ini sudah dibuktikan oleh penelitian ilmiah bahwa dunia itu ada umurnya. Alam semesta ini ada umurnya. Dikaji secara ilmiah bahwasanya alam semesta ini nanti ada masanya akan hancur semuanya. Ya, dengan kaidah-kaidah ilmiah yang dikaji dan diteliti. Ini ada umurnya alam semesta ini. Artinya bukan alam yang abadi. Bukan alam yang abadi. Alam yang pasti akan hancur, binasa. Baik. Nah, banyak orang-orang di luar Islam paham itu, tahu mereka tentang adanya kehancuran bagi alam semesta ini. Nah, kan pernah ada filmnya itu kan? Tahun berapa itu waktu itu, Ibu? Alam semesta akan hancur. Gitu ya. Ya lagi, pokoknya kalau ada tanggal-tanggal cantik, nah itu biasanya ada saja yang dibuat oleh manusia. Gitu kan? Tapi ternyata versinya mereka gitu. Ada yang selamat naik perahu, katanya begitu. Tapi setidaknya mereka tuh tahu alam semesta ini pasti akan hancur. Akan hancur. Ada batas usianya. Nah, seharusnya
pengetahuan mereka akan hancurnya alam semesta ini menjadikan mereka beriman, berislam. Karena apa yang disampaikan di dalam wahyu Allah itu ternyata sangatlah lengkap dan mendetail. Ya, tentang peristiwa kejadian kiamat. Apa saja yang akan terjadi, bagaimana kondisi manusia. Ini sangat mendetail sekali. Nah, seharusnya mereka beriman. Seharusnya mereka beriman. Namun Allah sampaikan tentang kenyataan yang ada. Walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Tetapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahui. Yakni pengetahuan yang sampai menjadikan mereka tunduk patuh, mau mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Nah, kebanyakan mereka tidak mengetahui alias jahil, disebabkan karena pendustaan mereka terhadap wahyu Allah, Alkitab dan juga As-Sunnah. Ibu yang dirahmati Allah, di dalam banyak sekali ayat Al-Quran, Allah sering menyampaikan walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Jadi kebanyakan manusia itu memang jahil. Bal aktsaruhum la ya'lamun. Kalimat bal aktsaruhum la ya'lamun juga banyak sekali Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Nah, ayat-ayatnya saya cantumkan di situ. Ibu lihat lagi. Terus saking banyaknya Allah menegaskan bahwa kebanyakan manusia itu memang jahil. Semoga kalaupun ada kejahilan pada diri kita, semoga kejahilan itu tidak mengantarkan kita ke dalam siksa api neraka. Ya, kita semua juga jahil, Ibu ya. Manusia itu kan disifati oleh Allah zaluman jahulan, sangat zalim dan sangat jahil. Apalah ilmu kita kalau dibandingkan dengan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, Ibu yang dirahmati Allah, maka jangan pernah sombong dengan sedikit ilmu yang ada pada diri kita. Ilmu itu dipelajari bukan untuk disombong-sombongkan, merendahkan ilmunya orang lain. Jangan. Ya Ibu, jangan suka merendahkan siapapun. Ya. Yang suka merendahkan siapapun, sekecil apapun, serendah apapun ilmunya. Bisa jadi ilmu dia yang mungkin sedikit dibandingkan ilmu yang kita miliki menurut versinya kita. Bisa jadi ilmu yang sedikit ternyata lebih berkah. Dan dia mendapatkannya dengan keikhlasan. Lebih berkah dan lebih berlimpah pahalanya di sisi Allah. Ya, dibandingkan dengan kita yang sebetulnya sama-sama sedikit tapi sombong dengan ilmu. Tidak boleh. Ya, Ibu yang dirahmati Allah. Karena kebanyakan manusia itu jahil. Kebanyakan manusia jahil. Faidah berikutnya. Faidah terakhir dari ayat 26. Ayat ini menjelaskan bahwa ilmu yang sahih hanya dengan jalan mempelajari Alkitab dan Sunnah. Ilmu yang sahih hanya dengan jalan mempelajari Alkitab dan As-Sunnah dengan pemahaman dan pengamalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabatnya. Ini kita ambil dari kebanyakan manusia jahil. Kenapa kebanyakan manusia jahil? Karena mereka tidak mau mempelajari wahyu Al-Quran dan juga Sunnah. Berarti jalan ilmu yang sahih adalah mempelajari Al-Quran dan juga Sunnah. Itu yang dijelaskan para ulama. Al-Imam Ibnu Qayyim ketika menjelaskan hakikat ilmu itu qala Allah, qala Rasul, qala sahabah. Ilmu itu adalah firman-firmannya Allah,
sabda-sabdanya Rasulullah dan asarnya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Nah, itu ilmu yang sahih. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Yang jika orang memiliki ilmu ini dari Alkitab dan juga As-Sunnah, maka dia akan menjadi orang yang pandai mengambil ibrah dari setiap perjalanan kehidupannya. Kenapa? Karena dia punya basic ilmu Al-Quran dan juga Sunnah. Begitu. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Orang yang pandai mengambil pelajaran itu kan orang-orang berilmu. Ilmu itu, ibu, seperti alarm. Alarm itu kan apa fungsinya, Bu? Alarm itu bahasa kita ya. Kalau itu kan bahasa Inggris ya. Kalau dibaca aslinya apa? Pengingat, Ustaz. Enggak, cara bacanya alarm. Alarm itu kan bacaan orang kita saja. Baik, dia pengingat ya. Dia pengingat dan menjadi peringatan. Pengingat sekaligus peringatan. Alarm. Nah, ilmu itu ibaratkan alarm. Yang jika orang memiliki ilmu, harapan besarnya ketika dia lalai, dia segera mengingat ilmu tentang bagaimana kesungguhan Rasulullah dan para sahabatnya. Ketika misalkan suatu ketika dia menjadi orang bakhil, dia akhirnya ingat tentang keutamaan sedekah. Nah, itu alarmnya adalah ilmu. Ketika dia menjadi atau terjatuh ke dalam satu kesalahan, misalkan dia emosian, temperamen, dia ingat kepada sabda Nabi la taghdab. Ya, dia ingat kepada sifat-sifat orang bertakwa, al-kadzimin al-ghaidh. Ya, orang-orang yang selalu menahan amarahnya. Nah, itu alarmnya adalah ilmu. Sebetulnya sudah jengkel sama suami, pengennya marah aja. 20.000 kata stok per hari yang dimiliki oleh istri, pengennya tumpah semua untuk suami. Tapi ingat lagi, oh sudah pernah belajar. Ternyata orang marah itu biasanya merugi. Orang marah itu berarti ngikutin hawa nafsu. Oh, kerem lagi itu. Bunyi alarm ilmunya. Akhirnya jadi rem yang pakem. Untuk kemudian dia tidak terperosok ke dalam kesalahan. Nah, begitu. Jadi teruslah belajar, istiqomahlah di dalam menuntut ilmu. Karena Masya Allah terlalu banyak fadilah menuntut ilmu. Ya, walaupun setengah jamnya ngantuk begitu ya. Setengah jamnya on gitu, setengah jamnya off. Itu lebih baik ya daripada ibu di rumah tidak ngaji gitu ya. Tapi saya tidak nyarankan tidur. Baik. Ada ngantuk ibu? Jadi terus istiqomah belajar. Minta diistiqomahkan di dalam belajar. Karena hidup itu harus belajar terus. Perubahan itu akan didapatkan dengan cara terus belajar dan terus mempraktekkan ilmu. Begitu. Dunia kalau ingin berubah kan harus dipelajari. Maka lebih-lebih agama, kebaikan, keselamatan, kebahagiaan akhirat kita, ya harus belajar. Baik. Berikutnya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, di ayat ke-27 Allah berfirman, walillahi mulkus samawati wal ardi wa yawma taqumus sa'ah yawma idzi yakhsarul mubtilun. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Pada hari terjadinya kiamat,
rugilah pada hari itu orang-orang yang mengerjakan kebatilan. Di dalam ayat ini Allah kembali menjelaskan tentang kemahasempurnaannya. Di sini ditetapkan Allah sebagai satu-satunya raja, pemilik, pengatur dan penguasa langit dan bumi, Malikul Mulki, Malikul Amlak, raja di raja itu ya Allah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Makanya di antara salah satu nama Allah yang husna, Allah itu punya nama Al-Malik atau Al-Malik atau Al-Malik. Tiga-tiganya itu nama Allah yang artinya mirip, yang maha memiliki, maha menguasai, maha merajai. Dan tiga nama ini juga ada di dalam Al-Quranul Karim. Al-Malik itu bisa dilihat di surat Al-Hasyr ayat 23. Al-Malik, Malikal Mulki, Tu'til Mulka. Nah, itu di surat Ali Imran ayat 26. Kemudian Al-Malik itu ada di surat Al-Qamar 54 sampai 55. Taib. Jadi nama-nama Allah itu ada yang mirip ya. Seperti yang maha tinggi itu ada Al-Ali, ada Al-A'la, ada Al-Muta'ali. Begitu. Yang maha pengampun, pemaaf, penerima taubat itu bisa Al-Afu, Al-Ghafur, Al-Ghaffar, At-Tawwab. Itu mirip-mirip. Ada Al-Khaliq, ada Al-Khallaq. Itu juga nama-nama Allah. Al-Khaliq yang maha mencipta, Al-Khallaq juga sama, yang maha mencipta. Demikian. Allah sebagai Al-Malik, Al-Malik atau Al-Malik ini menunjukkan bahwa tidak ada lagi sesembahan yang hak melainkan Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah itu raja di raja, maka tidak ada yang dipatuhi, ditaati secara totalitas kecuali hanya Allah. Dan dengan demikian Allah la ilahul haq, satu-satunya ilah yang hak. Terakhir, ibu-ibu yang dirahmati Allah, wa yauma taqumus sa'atu yauma idzi yakhsarul mubtilun. Di sini pelajarannya kiamat itu adalah hak, benar adanya dan juga kejadiannya. Ya, di ayat sebelumnya dikatakan la raiba fi. Ya, tidak ada keraguan tentangnya. Tidak ada keraguan di dalamnya. Dan pada saat itulah ahlul batil mendapatkan kerugian yang sebenar-benarnya dan sebesar-besarnya. Ada banyak ayat yang menjelaskan bahwa orang-orang merugi di akhirat itu tempatnya di dalam api neraka. Disebabkan karena kebatilan, penyimpangan yang ada pada mereka. Nah, di antaranya di surat Al-Kahfi ayat 103 sampai 106. Al-Kahfi ayat 103 sampai 106. Allah berfirman, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala." Katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya? Siapa tuh orang yang paling merugi dengan amalnya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. yakni orang yang sia-sia perbuatannya di kehidupan dunia, berarti batil, amalnya sia-sia, batal amalnya. Ahlul batil, amalnya di dunia sia-sia, wahum yahsabun annahum yusinuna sun'a, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Nasallallahu as-salamah. Ini ngeri, ibu. Orang ngerasa
sudah ada di dalam koridor, ternyata dia di luar koridor. Dia sebetulnya batal amalnya, sia-sia amalnya. Tapi dia merasa bahwa dia telah berbuat sebaik-baiknya. Orang-orang yang seperti ini kata Allah Subhanahu wa taala, ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim. Mereka itulah orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Rabb mereka. Waliqa'ih, mereka juga mengingkari, tidak percaya terhadap pertemuan dengannya. Mendustakan adanya hari kebangkitan, adanya yaumul qiyamah. Maka fahabitat a'maluhum, hapuslah, sia-sialah amal mereka. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat. Ya, sesuatu yang hangus ngapain ditimbang? Ya Ibu, udara itu ada timbangannya enggak? Habaan mansuro, seperti debu yang berterbangan. Ya, hilang berarti sirna. Sesuatu yang sirna enggak bisa ditimbang. Enggak ada wujudnya. Sirna, hapus, hilang, lenyap. Itu amal-amal mereka itu sia-sia, lenyap sudah. Nah, kalau sesuatu itu sirna, lenyap, hilang, ya enggak bisa ditimbang. Tidak akan ditegakkan penimbangan terhadap amal mereka karena hangus, hapus, batil, ya batal amal. Dzalika jazaohum jahannam. Demikianlah kata Allah, balasan mereka itu neraka jahanam. Bima kafaru, karena kekafiran mereka. Wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa, dan ya karena mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai bahan olok-olok. Barakallahu fikum. Baik Ibu, sampai di sini pelajaran kita. Alhamdulillah 2 ayat sudah kita selesaikan. Semoga bermanfaat, semoga bisa dipahami dan bisa dipraktekkan. Apa yang baik semoga bisa diamalkan, apa yang buruk semoga Allah memberi kekuatan kepada kita untuk meninggalkannya. Demikian, sampai di sini ibu-ibu yang dirahmati Allah, barakallahu fikum. Kita akhiri, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.